Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Darohani pada gugus fungsi senyawa karbon materi kelas 12 semester 2. Kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini kita sering sekali menggunakan hand sanitizer. Kalian tahu semua bahwa hand sanitizer itu sebagian persentasenya terdiri dari alkohol, karena menurut penelitian terbukti bahwa etanol yang terkandung dalam hand sanitizer ini insya Allah dapat digunakan sebagai antiseptik. Begitu juga kita mengenal di sekeliling kita tentang minuman yang beraneka rasa, ya, ada rasa anggur, kemudian jambu, jeruk dan lain sebagainya. Seperti ini itu merupakan esense, ya, esense yang ditambahkan dari senyawa ester. Dari contoh gambar di atas, baik etanol maupun senyawa ester yang digunakan untuk esense minuman itu merupakan salah satu dari contoh gugus fungsi senyawa karbon yang akan kita pelajari. Di dalam gugus fungsi itu nanti kita akan mengenal tentang alkohol. Gugus fungsinya itu OH, ya. Ini strukturnya ROH, kemudian rumus umumnya itu CnH2n plus 2O. Ini contohnya, ya. Contohnya ini propanol. Kemudian kita mengenal gugus fungsi tentang ether, ya. Ether gugus fungsinya ini OH seperti ini. Maaf O, ya, O yang hanya sudah hilang, ya. Ini ether atau namanya alkoksialkana seperti ini, ROR absen. Rumus umumnya sama dengan alkohol, jadi CnH2n plus 2O, ya, contohnya seperti ini. Kemudian gugus berikutnya itu adalah aldehid, ya, aldehid. Ini COH seperti ini, COH gugusnya seperti ini atau disingkat COH seperti ini. Nah, ini strukturnya RCOH seperti ini. Rumusnya CnH2nO. Ya, ini contohnya. Kemudian kita nanti mempelajari tentang keton atau alkanon, ya. Ini CO. Ya, ada C dengan O, ada ikatan rangkap 2 seperti ini atau disingkat CO. Nah, ini rumusnya sama dengan aldehid. Ya, keton atau alkanon sama dengan aldehid, CnH2nO. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita mengenal tentang asam karboksilat atau asam alkanoat, ya, COOH, COOH. Nah, kalau ini ada ini, ya, yang di keton ada garisnya. Nah, itu rumusnya RCOOH seperti ini, rumusnya CnH2nO2. Ya. Contohnya seperti ini. Akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian ester atau alkil alkanoat. Alkil alkanoat itu COOR, jadi asam karboksilat yang hanya diganti oleh R seperti ini, COOR. Kalau asam karboksilat COOH. Ya, strukturnya seperti ini, COOR. Rumusnya sama dengan asam karboksilat, CnH2nO2. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian haloalkana, alkil halida atau haloalkana, ya. Ini RX itu, ini RX. Ini rumusnya CnH2n plus 1X, ya, dimana alkana hanya diganti dengan X. X-nya ini bisa halogen, ya. X-nya ini
senyawa halogen ya. Bisa ClF, BRI seperti itu. Nah, kita akan membahas satu-satu dari senyawa ini. Kita mulai dari haloalkana yang paling bawah dulu, yang lebih mudah ya. Kita akan mempelajari tentang tata nama, kemudian isomer, kemudian sifat-sifat haloalkana, pembuatannya dan kegunaannya. Berikut tata nama haloalkana. Aturan penamaan haloalkana itu sebagai berikut. Rantai induk itu berasal dari rantai terpanjang. Jadi sama seperti kemarin-kemarin pada alkana, alkena, alkuna. Jadi rantai induk rantai terpanjang, tetapi yang mengandung atom halogen. Ya, masih ingat atom halogen itu ada F, Cr, Br, I gitu ya. Nah, atom C yang mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. Jadi yang ada halogennya, C yang ada halogennya diberi nomor serendah mungkin. Kemudian nama halogen ditulis sebagai awalan, diikuti nama alkananya ditulis sesuai abjad. Nah, jadi urut abjad ya. Kemudian jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, penamaannya diurutkan sesuai kereaktifannya. Jadi keurutan kereaktifannya itu FCl BRI ya, FCl BRI. Itu kalau lebih dari satu, jadi urutannya itu F dulu, Cl BRI sesuai kereaktifannya. Kemudian jika terdapat dua atau lebih atom halogen sejenis, penamaannya diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Itu jika sejenis. Nah, sebelum disusun menurut urutan abjad, kalau terlebih dahulu itu atom halogen diterjemahkan dalam bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga mengurutkannya itu dilakukan berdasar urutan abjad depan dalam kata bahasa Inggris dari atom halogen. Nah, setelah diurutkan penamaannya tetap dilakukan dengan bahasa Indonesia ya. Dengan bahasa Indonesia seperti bromo, fluoro, iodo, ya, bromo, fluoro, kloro, iodo seperti itu. Jadi urutan penamaannya halogen, urutan penamaannya itu biasanya apa dulu? Urutan penamaannya itu bromo. Kemudian kalau kloro itu ya, itu kan pakai C ya, bromo. Terus kemudian kloro itu kalau bahasa Inggrisnya kan kloro ini. Kemudian fluoro. Terus iodo ya, jadi bromo, kloro ya, fluoro, terus iodo. Nah, contohnya seperti ini induknya ya, ini nomor 1, 2, 3. Nah, BR di sini. Jadi ini namanya, ini BR di nomor berapa? Ini BR di nomor 2. Jadi 2 bromo propana itu. Kemudian seperti ini nomor, ini induknya yang lurus, ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini C dengan I ini duluan kloronya dulu ya, kloro, terus kemudian iodo. Jadi 2 kloro, 3, ini kan nomor 3 nih. Nah, 2 kloro, 3 iodo, butana. Ini kan 4 butana. Begitu. Dari sini semoga paham ya. Kemudian isomer haloalkana. Itu ada isomer kerangka sama isomer posisi. Isomer kerangka ini
terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul dan fungsi gugus sama, tetapi kerangka rantai induknya berbeda. Jadi rumus molekul dan gugus fungsinya itu sama, tetapi kerangka rantai induknya berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Klorobutana, ya, ini klorobutana. Nah, ini lurus, di sini 2 kloro, 2 metil propana. Nah, ini kan ada cabangnya. Jadi rumus molekulnya dan gugus fungsinya ini sama-sama, ini sama ya, kloro dengan kloro, tetapi kerangka rantai induknya kalau ini lurus, ini bercabang, itu berbeda. Itu namanya isomer kerangka. Kemudian isomer posisi terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul sama, rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama, dan kerangkanya juga sama, tetapi letak atau posisi gugus fungsinya itu yang berbeda. Nah, jadi seperti ini. Lihat di sini induknya ini lurus, di sini juga lurus, ini propana. Nah, ini kloro di nomor 1 dan ini kloro di nomor 2. Jadi yang satu ini 1 kloropropana, yang satunya 2 kloropropana. Rumus molekul sama, gugus fungsinya sama, kerangkanya sama, tetapi yang berbeda adalah letak posisinya, ini di nomor 1 dan ini di nomor 2. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, sifat-sifat haloalkana itu memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Jadi titik didihnya itu lebih tinggi haloalkana ini ya dengan senyawa karbon yang biasa lebih tinggi haloalkana. Kemudian suka larut dalam air. Kemudian haloalkana suku rendah itu wujudnya gas, kemudian cair, kemudian padat yang tertinggi. Kemudian dapat mengalami reaksi dengan logam Mg, Na, natrium alkoholat, KOH, AgOH, KCN, AgNO3, serta reaksi reduksi dan hidrolisis. Nah, seperti ini. Ya, haloalkana bereaksi dengan magnesium. Kemudian di sini akan menjadi ini. Ya. Kemudian bromopropana bereaksi dengan natrium, ini juga Br-nya nanti lepas menjadi NaBr. Kemudian CH3Br, ya, CH3Br plus H2. Nah, ini nanti Br-nya lepas dengan H, jadinya HBr, ini menjadi CH4. Kemudian CH3Cl dengan CH3ONa. Ya, di sini nanti Na-nya ini lepas ya, diisi dengan bereaksi dengan Cl, kemudian CH3-nya nanti masuk ke sini. Seperti ini. Ini sifat-sifat dari haloalkana. Kemudian pembuatan haloalkana itu dengan menggunakan reaksi substitusi alkana. Pada reaksi ini atom H dari alkana akan disubstitusikan oleh atom halogen. Jadi metana dengan Cl2 dengan halogen dengan menggunakan sinar UV vis. Nah, dia Cl-nya akan pindah ke sini ya. Menjadi CH3Cl atau klorometana plus HCl. Ini reaksi substitusi alkana. Kemudian reaksi substitusi alkohol, pada reaksi ini digunakan pereaksi asam halida dan hanya dapat menghasilkan senyawa monohaloalkana. Nah, seperti ini. Ini ada etanol ya, substitusi alkohol ya, disubstitusikan dengan HCl. Kemudian ini OH-nya ini nanti lepas ya. Ini OH-nya nanti lepas digantikan oleh Cl. Ini kan H dengan Cl lepas nanti pindah ke sini sehingga menjadi kloroetana plus air. Ini reaksi substitusi alkohol. Kemudian
Reaksi adisi alkena. Nah, alkena diadisi memakai halogen agar terbentuk senyawa di haloalkana. Nah, di sini alkena, ini Br2 ya, ini diadisi, nanti Br-nya ini pecah ya, Br dengan Br ini pecah, yang ini putus ikatannya. Lah nanti yang satu menuju ke sini, yang satu nanti menuju ke sini. Jadinya menjadi 1,2 dibromoetana. Bisa juga dengan menggunakan aturan Markovnikov, misalkan CH3, masih ingat aturan Markovnikov? Dengan CH2 ini ya, CH3, CH ini namanya propena ya, direaksikan dengan HBr, ini diadisi, nanti dia ikatannya ini nanti putus ya. Hanya aturan Markovnikov itu akan menuju ke atom C yang kaya akan H. Jadi yang banyak kan, yang ini H2, yang ini kan hanya satu, berarti hanya menuju ke C yang kaya H2. Jadi yang kaya semakin kaya gitu, yang Br menuju sebelahnya, sehingga akan menjadi seperti ini, CH3 CH CHBr. Nah, CHBr saya gambar gini aja, terus CH3. Nah, ini akan menjadi 2 bromo propana ya, akan menjadi 2 bromo propana 2 bromo propana. Bisa dipahami, jadi kalau aturan Markovnikov yang kaya semakin kaya. Kemudian kegunaan haloalkana itu kloroform bersifat anestesi sehingga banyak dimanfaatkan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Ini kloroform untuk membius pasien sebelum operasi. Kemudian iodoform CHI3. Iodoform merupakan kristal padat berwarna kuning dan berbau khas. Iodoform digunakan di bidang kedokteran sebagai antiseptik. Kemudian karbon tetraklorida CCl4. Dalam rumah tangga, CCl4 digunakan untuk menghilangkan noda, minyak, atau lemak yang menempel pada pakaian. Dahulu CCl4 ini juga banyak digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran, serta pelarut lemak, lilin, damar, dan protein. Kemudian freon, ya, freon banyak digunakan untuk keperluan pelarut lemak, minyak, dan damar. Kemudian bahan pendingin, freezer dan AC karena mempunyai titik didih 30 derajat Celcius. Kemudian sebagai aerosol pada hairspray dan body spray. Nih, freon. Kemudian fosgen, COCl2, senyawa fosgen disebut karbon oksiklorida, karbonil klorida, atau kloroformil klorida. Fosgen merupakan gas yang tidak berwarna dan sangat beracun. Fosgen gas dengan amonia menghasilkan urea banyak, digunakan sebagai pupuk. Oke, sudah sampai sini. Kita sudah mempelajari senyawa halogen. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen untuk penyemangat saya membuat video-video pembelajaran ke depannya. Saya ada sedikit motivasi, education, better life, bahwa pendidikan itu akan membuat kita hidup lebih baik ya, untuk masa depan yang lebih cerah. Dan itu jelas di dalam nas Al-Quran bahwa Allah itu akan menaikkan orang yang berilmu itu beberapa derajat dibanding yang lain. Maka kita harus selalu semangat untuk selalu menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.